Ya, ketika Quran mengatakan alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan amwalal yatama, hartanya anak-anak yatim, zulman, secara aniaya, tidak punya hak, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, itu namanya zulman. Innama yakuluna fi butunihim nara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, melanjutkan Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم ارحمنا بالقرآن. وآتوا اليتامى أموالهم. Wa atul yatama, dan berikanlah al-yatama kepada anak-anak yang dulunya yatim, amwalahum, harta mereka. Wa atul yatama, dan berikanlah hak al-yatama, anak-anak yatim, amwalahum, harta mereka. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa atul yatama amwalahum, ini tentu berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat yang pertama, di mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bertakwa kepada Allah dan menjaga hak-haknya kekerabatan. Ittaqullaha
Ayyuhan nas, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah yang menciptakan kalian. Lalu Allah juga mengatakan wattaqu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wal arham walladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kalian, maknanya jagalah oleh kalian kekerabatan, hubungan kekerabatan. Jadi ayat wa atul yatama amwalahum ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah dalam menunaikan hak-haknya kekerabatan. Nah, tentu saja biasanya yang mengelola atau yang menerima amanah harta milik anak yatim ini adalah kaum kerabatnya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Dalam memaknai wa atul yatama amwalahum ini ada dua cara. Sebab kita tahu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, anak yatim itu maknanya adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya, yakni ditinggal mati oleh ayahnya. Dalam bahasa Arab, al-yatama adalah merupakan bentuk jamak dari kata yatim. Kalau laki-laki, kalau perempuan yatimah. Yang makna dari yatim atau makna dari yatimah kalau perempuan adalah seorang anak faqidah abahu, yang kehilangan ayahnya. Dalam bahasa Arab al-yutmu itu maknanya al-infirad, yang sendiri. Anak yatim disebut dengan yatim karena dia sendiri, dalam arti seolah-olah tidak ada lagi yang membersamai dia karena ayahnya tidak ada. Meskipun sudah barang tentu masih ada ibunya, masih ada keluarga besarnya. Tetapi ini sebuah ungkapan yang sudah menjadi makna istilah bahwa yatim atau yatimah itu maknanya adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya sementara ayahnya masih, maka dalam bahasa Arab tidak disebut dengan yatim. Karena dalam Islam juga yang berhak untuk memberikan yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan, yang berkewajiban untuk memberikan pembelaan, memberikan nafkah dan segala kecukupan, ini ayah. Sehingga ketika ayah itu tidak ada, maka seorang anak ini seperti seolah-olah dia kehilangan segalanya, sehingga dia seolah-olah dia sendirian, maka disebut dengan yatim. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau sudah balik, sudah dewasa, artinya sudah berada di usia dewasa 15 tahun ke atas, maka sudah tidak disebut lagi dengan yatim. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kita tahu bahwa memberikan harta kepada anak yatim itu justru tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya anak itu belum bisa diserai harta. Kalau anak yatim dalam arti dia masih anak-anak di bawah usia 15 tahun, diserahi harta dia warisan dari orang tuanya, maka tentu saja harta itu justru akan lenyap, harta itu akan habis, atau harta itu akan tersia-siakan.
karena dia belum mampu, belum memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan berikan harta yang Allah amanahkan kepada kalian kepada orang-orang yang sufaha. Sufaha itu orang-orang yang akalnya masih kurang karena faktor usia, yakni masih anak-anak, atau mungkin karena gila. Keluarga, ayah, atau kemudian saudara atau siapa saja yang memiliki keluarga yang akalnya kurang, dia punya harta, maka harta itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang akalnya kurang tersebut, karena hanya akan menghancurkan, hanya akan justru menyia-nyiakan harta itu. Maka Quran mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan berikan kepada sufaha, orang-orang yang akalnya masih belum cakap dalam mengelola harta, jangan berikan kepada mereka harta mereka. Harus dikelola, harus dijaga oleh yang sempurna akalnya, oleh yang dewasa. Nah, lalu bagaimana? Al-Quran mengatakan wa'atul yatama amwalahum, berikan kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Di ayat yang lain Allah katakan jangan berikan harta kepada orang-orang yang kurang akalnya karena masih anak-anak atau karena memang akalnya kurang. Tapi di sini Allah mengatakan berikan harta kepada anak yatim. Ini seolah-olah bertentangan. Maka jawabannya tentu tidak demikian. Sebab makna wa'atul yatama amwalahum itu ada dua pengertian. Yang pertama, kalau kita melihat sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, yaitu bahwa dulu di masa jahiliyah orang-orang Arab ketika punya keluarga yang masih yatim, ditinggal mati oleh ayahnya, maka anak yang masih yatim ini tidak diberikan hak waris. Jadi misalnya ada seorang laki-laki mati, meninggal dunia, meninggalkan anak yang masih kecil, selain juga meninggalkan mungkin saudara, kakak, atau adik, ya, atau anak yang sudah dewasa. Maka saudara, kakaknya atau adiknya si mayit ini, begitu pula anak-anaknya si mayit yang dewasa ini, istrinya, ini mendapatkan warisan dari si mayit. Tetapi anak yang masih kecil ini dianggap tidak ada, dianggap tidak berhak untuk mendapatkan harta dari ayahnya yang mati. Nah, kalau kita melihat tradisi jahiliyah seperti itu, lalu ada ayat wa'atul yatama amwalahum, maka yang dimaksud dengan wa'atul yatama, berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka, bukan diberikan maknanya nyoh ini hartamu, begitu bahasa Jawanya, ini hartamu ambil, bukan begitu. Maknanya apa? Berikanlah hak kepada mereka terhadap harta mereka. Jadi diberikan hak itu bagaimana? Kalau mereka mendapatkan warisan dari ayahnya, berarti hak itu harus dijaga. Kalau kemudian mereka mendapatkan pemberian dari orang lain, ini ada duit saya kasihkan kepada anak yatim ini, maka diterima sebagai wakil dari anak yatim tadi, dijaga, dikelola, digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak yatim tadi. Itu maknanya wa'atul yatama amwalahum. Makna yang pertama, berikan harta mereka, maknanya bukan diserahkan kepada anak yatim, tapi maknanya tunaikan hak-haknya, hartanya anak yatim. Jaga, pelihara, jangan sampai hartanya anak yatim itu tersia-siakan. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kalau kita maknai seperti ini, maka jelas tidak bertentangan dengan ayat
wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan berikan kepada orang-orang yang akalnya kurang. Jangan berikan harta, jangan serahkan harta kepada orang-orang yang akalnya kurang. Karena yang dimaksud dengan berikanlah harta kepada anak-anak yatim ini bukan diserahkan wujud hartanya, tetapi maknanya dikelola, dijaga, dipelihara, dan ditunaikan hak-haknya, hartanya anak yatim tadi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Oleh karena itu maka sudah maklum di dalam Islam bahwa ketika ada anak yatim, bahkan mungkin belum tahu apa-apa, artinya belum tahu apa-apa, dia masih usia di bawah 1 tahun, bahkan mungkin di bawah 1 bulan, masih usia beberapa hari saja, ketika ditinggal mati oleh ayahnya misalnya, maka dia tetap mendapatkan hak harta secara utuh sebagaimana yang telah Allah tetapkan bagi dia. Misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya anak dewasa, dia punya istri, tapi dia juga punya anak yang baru saja lahir. Maka anak yang baru saja lahir ini punya hak sama seperti anak yang dewasa dari hartanya ayahnya, sesuai dengan ketetapan Allah dalam hukum waris yang nanti akan ada penjelasannya. Jadi andai kata di situ ada seorang ayah meninggalkan istrinya, meninggalkan 5 anaknya, semuanya laki-laki, tetapi misalnya yang 1 ini masih baru saja lahir, berarti cara membagi warisnya, ibu mendapatkan 1/8, ibunya anak-anak ini, artinya istrinya mayit ini mendapatkan 1/8, sisa harta dibagi kepada 5 anaknya tadi. Jadi misalnya sisa harta itu 5 miliar, misalnya begitu, maka berarti per anak mendapatkan 1 miliar. Termasuk yang bayi tadi itu mendapatkan 1 miliar. Nah, lalu apakah 1 miliar diserahkan kepada sang bayi? Tidak. Dan terus maknanya wa'atul yatama apa itu? Maknanya jaga ini 1 miliar, pelihara ini 1 miliar, jangan sampai 1 miliar ini tersia-siakan. Besok kalau dia sudah dewasa baru kemudian berikan. Ayat yang lain mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yang sudah dewasa yang sebelumnya yatim itu, kalau kemudian kalian sudah mendapati mereka bisa mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan harta mereka kepada mereka. 1 miliar ini akan diberikan kepada anak tadi mungkin 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, harus dijaga. Ini maknanya wa'atul yatama amwalahum. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana Islam itu menjaga harta masing-masing orang. Tidak boleh ada yang dizolimi hak hartawinya, hak finansialnya itu tidak boleh ada yang dizolimi. Sampai anak yang belum ngerti apa-apa, belum punya kesadaran tentang finansial, dia tidak boleh dizolimi sama sekali tentang hartanya. Ini Islam. Jadi Islam ini menjaga hak semua orang tanpa terkecuali, termasuk bahkan bayi. Jadi misalnya di momentum Lebaran, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, panjenengan punya anak-anak yang masih kecil, lalu mereka waktu Lebaran itu mendapatkan, kalau orang Solo nyebutnya fitrah, atau ya pokoknya dapat duit lah dari tetangga atau dari saudara-saudara, family ya. Itu uang punya siapa? Jawabannya punya anak itu sendiri. Orang tua, bapak ibu tidak berhak menggunakan uang itu sesuai atau seenaknya orang tua. Lalu kemudian diambil oleh orang tua. Nah, ini duitmu tak pakai ya buat beli rokok ya nak ya. Haram, nggak boleh, karena itu haknya anaknya. Nah, kata ibunya, ini duitmu tak ambil ya nak ya buat beli skincare. Haram, nggak boleh, karena itu haknya anaknya. Nah, terus bagaimana
disimpan, boleh sampai nanti dia dewasa menjadi celengan dia atau menjadi tabungan dia, atau digunakan untuk kepentingan si anak, buat bayar SPP-nya boleh, buat beliin mainan dia boleh, buat beliin baju dia boleh, tapi tidak boleh untuk kepentingan pribadinya si bapak atau si ibu. Ini harta titipan orang tua, bapak ibu hanya sekedar mengelola, tunaikan haknya harta itu, hartanya anak. Jadi tidak boleh, bapak ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, barangkali ya karena mungkin biasanya masyarakat nggak begitu tahu, ini ya kadang-kadang uang anaknya ya dipakai. Loh kan anaknya nanti juga kalau nggak punya duit kan juga minta bapaknya, atau dinafkahi, atau diberikan, atau dibelikan baju oleh bapaknya. Ya iya, itu kewajiban bapak memang. Tapi bukan begitu berarti bahwa nanti kalau anak itu punya uang, lalu kemudian orang tuanya boleh ngambil uangnya. Nggak begitu juga. Jadi inilah ketetapan hak dalam Islam. Nah, termasuk ini anak yatim, bahkan yang baru lahir beberapa hari saja, dia ketika orang tuanya atau ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka dia wajib mendapatkan bagian, dan bagian itu harus ditunaikan. Mana ditunaikan? Dijaga, dilindungi, jangan sampai harta ini lenyap tanpa ada jejaknya. Kemana? Ketika dia dewasa nyari, warisanku dari bapak mana pak? Mana bu? Mana Pak D atau Pak Le? Orang oleh. Nah, padahal sudah dimakan, dihabiskan sama Pak D sama Pak Le-nya atau orang-orang dewasa. Dan ini banyak di masyarakat. Nah, kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimahullah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa atul yatama amwalahum. Ini makna diberikan, betul diberikan. Nyoh ini le, duitmu le, hartamu le. Tapi yatama di sini maknanya bukan anak yatim, tetapi mantan anak yatim. Berarti maknanya nanti ke depan. Jadi makna ayat wa atul yatama menurut versi yang kedua, berikanlah harta kepada orang-orang yang sudah dewasa, yang mereka sebelumnya adalah anak yatim. Dengan demikian maknanya sama, yaitu apa? Karena besok ketika dewasa harta ini harus diserahkan, berarti sekarang ketika mereka belum dewasa, harta ini harus dijaga, harus dipelihara, sehingga ketika besok anak itu sudah dewasa, dia mencari hartanya. Pak D, Pak Le, atau siapa saja, dulu warisan dari bapak saya mana? Katanya dulu bapak itu punya begini, saya dengar-dengar dari tetangga, dulu bapak itu kaya, kok saya nggak dapat sama sekali. Oh ini nak, masih tersimpan, ini uang kamu masih utuh ya, misalnya diwujudkan dalam wujud emas, itu kan nanti 15 tahun ke depan tidak akan ada masalah. Misalnya sekarang dapat warisan 200 juta, nggak usah banyak-banyak misalnya ya, kemudian dibelikan emas, berarti mendapat ya mungkin sekitar berapa ya, 200 gram anggap aja begitu. Maka ditinggal 15 tahun yang akan datang, tinggal dicari lagi apa, diambil lagi 200 gram tadi, katakan seperti itu. Maka duit itu utuh, tidak akan mengalami pengurangan. Tapi kalau dibiarkan dalam wujud duit kertas, ya inflasi gitu ya. Nah, jadi harus dijaga. Kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi sekali lagi, ini ayat berkaitan dengan takwa kepada Allah. Termasuk takwa kepada Allah adalah menjaga hak kekerabatan. Menjaga hak kekerabatan termasuk adalah menjaga hak finansialnya, hak hartanya anak yatim. Nah begitu, ini Islam. Tidak ada sistem yang seperti Islam, nggak ada aturan yang seindah Islam dalam menjaga semua haknya manusia. Jadi kalau orang-orang itu bicara hak asasi manusia, Islam nggak butuh dengan konsep hak asasi manusia ala Barat. Islam jauh lebih baik daripada sekedar konsepsi hak asasi manusia ala Barat yang tidak jelas. Kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah.
Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Kemudian Allah melarang siapa yang melarang? Kaum mukminin, termasuk keluarga dari anak-anak yatim, melakukan keharaman. Quran mengatakan wala tatabaddalul khabith, dan janganlah kalian mengganti al khabitha dengan yang buruk, bit-thayyibi yang baik. Jangan mengganti yang baik dengan yang buruk. Kalau bahasa Indonesia kita begitu, bahasa Arab seperti kebalik. Ini memang beda. Jadi maknanya janganlah kalian mencari ganti atau mengganti yang baik dengan yang buruk. Yang baik itu maknanya yang halal, yang buruk itu maknanya yang haram. Jadi ayat ini melarang kaum muslimin semuanya, khususnya adalah para pengelola atau para pemegang amanah harta anak yatim, jangan sampai mereka melakukan keharaman. Ada tindakan-tindakan yang halal, ada cara-cara yang haram, ada cara-cara yang halal, jangan sampai memilih cara-cara yang haram. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memberikan potensi kepada manusia dalam mengelola harta atau dalam mencari harta, bisa mencarinya atau mengelolanya dengan cara yang halal dan bisa mencarinya atau mengelolanya dengan cara yang haram. Itu potensi yang ada pada manusia. Apakah manusia mau bekerja atau manusia mau mengemis? Itu potensi yang ada pada manusia, bisa. Apakah manusia mau bekerja ataukah manusia mau mencuri? Itu juga potensi yang ada pada manusia. Nah, tetapi mencuri itu khabith, kotor, busuk alias haram, sementara bekerja itu baik. Maka Quran mengatakan wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan mengganti yang baik dengan yang buruk. Maknanya jangan mengganti yang halal dengan yang haram. Kalau ada yang halal, dan pasti ada, kenapa mencari yang haram? Termasuk juga dalam pengembangan harta, ada caranya. Ada kalanya kita mengembangkan harta dengan cara yang halal, ada kalanya mengembangkan harta kita dengan cara yang haram. Mungkin bungakan harta kita, berarti mengembangkan harta dengan cara yang haram, dengan bunga. Atau mungkin kita investasikan, dalam arti kita mau buat untuk modal usaha yang nanti akan menghasilkan. Ini berarti dengan cara yang halal. Begitu pula jangan sampai mengambil hartanya anak yatim, memakan hartanya anak yatim. Nah, berarti maknanya itu sama juga memilih yang haram, meninggalkan yang halal. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Nah, kembali kemudian Quran melarang kaum muslimin, khususnya keluarga anak-anak yatim, jangan sampai mereka ta'kulu, janganlah kalian makan amwalahum, harta mereka anak yatim, ila amwalikum, kepada harta kalian. Maksudnya jangan sampai kalian menggabungkan, maknanya menjadikan harta anak yatim sebagai bagian dari harta kalian. Jangan sampai menjadikan harta anak yatim menjadi bagian dari harta kalian. Jadi mencampurkan harta anak yatim dengan harta kita itu pada mulanya tidak dibolehkan. Pada dasarnya tidak dibolehkan, karena akan menyebabkan kita makan harta anak yatim. Lalu kenapa Quran mengatakan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan makan? Bahasanya begitu karena makan ini merupakan tindakan menguasai harta yang paling spesifik. Kalau kita ngambil hartanya orang lalu kita makan, artinya kita belikan sesuatu lalu kita makan, maka sudah nggak bisa lagi dikembalikan dalam wujud harta itu.
Maka kalau sudah dimakan itu maknanya sudah masuk ke dalam diri kita, sudah tidak mungkin bisa dikembalikan lagi dalam wujud aslinya. Beda kalau kita ngambil terus kita simpan, maka masih bisa dikembalikan dalam wujud aslinya. Tapi kalau sudah menjadi makanan, itu kira-kira tidak mungkin bisa dikembalikan dalam wujud aslinya. Nah, sehingga Quran menggunakan istilah, menggunakan diksi, memilih diksi yang paling spesifik dalam menggunakan harta, yaitu apa? Makan. Karena makan ini yang paling spesifik dalam memanfaatkan harta. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sehingga bukan berarti maknanya kalau yang dilarang itu makan berarti menggunakan hartanya anak yatim yang bukan untuk makan tidak boleh, bukan begitu. Jadi boleh, bukan begitu. Misalnya orang mengatakan, loh itu kan ayatnya mengatakan jangan makan harta mereka pada harta kalian. Yang nggak boleh itu kan berarti makan. Jadi kalau dipakai untuk yang lain kan boleh. Nah, jawabannya nggak begitu. Karena seperti tadi saya sampaikan, yang dimaksud makan ini tentu bukan hanya makan saja, tetapi kenapa Allah memilih diksi makan? Karena makan itu adalah penguasaan terhadap harta orang lain dengan cara yang paling kuat, dengan cara yang paling spesifik, paling khusus, ya. Karena kalau harta kita ambil masih bisa mungkin kembali wujud aslinya, tapi kalau sudah kita jadikan makanan itu sudah nggak bisa kembali dalam wujud aslinya. Selain itu memberikan pengertian juga, kalau makan yang mana makan itu adalah kebutuhan pokok kira-kira seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang bukan kebutuhan pokok, maka jelas tidak boleh. Sehingga ketika Quran mengatakan alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan amwalal yatama, hartanya anak-anak yatim, zulman secara aniaya, tidak punya hak, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, itu namanya zulman. Innama yakuluna fi butunihim nara. Mata-mata mereka itu sesungguhnya makan api, memasukkan, maknanya makan api. Itu bukan berarti maknanya oh yang haram itu kan makan. Jadi kalau duitnya kita pakai untuk beli motor nggak apa-apa, kan nggak dimakan. Maka jawabannya bukan itu maksud ayat tersebut. Semuanya haram. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya tindakan tersebut, yakni memakan hartanya anak yatim, memanfaatkan hartanya anak yatim, atau menggabungkan, mencampurkan hartanya anak yatim dan kita anggap sebagai harta kita, merupakan huban, merupakan dosa kabiran yang sangat besar. Dalam ayat yang lain tadi yang saya bacakan, Allah mengancam dengan neraka. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, itu ayat yang kedua memberikan sebuah penjelasan penting kepada kita tentang hak yang harus kita lindungi. Dari sini kita juga bisa memahami bagaimana Islam ini melindungi semua haknya manusia, bahkan termasuk manusia yang paling lemah sekalipun. Ini dilindungi oleh Islam. Anak yatim ini termasuk yang paling lemah posisinya, karena bisa jadi dia bahkan belum ngerti apa-apa karena baru berusia beberapa bulan atau bahkan beberapa hari. Maka dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum-hukumnya. Jadi berarti hukum-hukum Islam sebenarnya itu adalah untuk melindungi semuanya, melindungi hak semua manusia. Ini hukum Islam, hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Nah, ini berbeda dengan hukum buatan manusia. Maka seringkali hukum buatan manusia ini menzalimi haknya orang lain, dan itu bisa kita rasakan hari ini, ya. Ketika dalam semua aspek kehidupan itu kita terkena, bahasa kita, pajak.
Kita terkena pajak dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita jual beli ada PPN, pajak pertambahan nilai 11%. Yang nanggung siapa? Konsumen terakhir. Kan begitu. Lalu yang usaha juga kena pajak, namanya PPH, pajak pertambahan penghasilan, hasil. Kena pajak. Buka toko, buka usaha kena pajak. Yang beli kena pajak, namanya PPN. Belum lagi toko kita nanti juga kena pajak, PBB. Rumah kita kena pajak, PBB. Kalau kita punya kendaraan, kena pajak juga. Pajak tahunan, pajak 5 tahunan. Kena semua, nggak ada yang nggak kena. Nah begitu. Kalau kita punya motor 2, ya pajaknya 2. Motor 3 ya pajaknya 3. Rumah, tanah juga seperti itu. Terus siapa yang buat aturan? Manusia. Siapa yang terzalimi? Ya kita, masyarakat, khususnya adalah masyarakat kecil. Begitu. Kalau PPN ya konsumen terakhir itu yang paling melarat, kira-kira seperti itu, yang paling disengsarakan. Karena gara-gara ada PPN 11%, yang barang itu misalnya harganya harusnya 10.000 jadi 11.000 atau mungkin 12.000. Nah begitu, gara-gara PPN. Nah kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, padahal ini sebuah kezaliman. Nah ini contoh ya bagaimana perbandingan hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Hukum Allah selalu adil. Bahkan sampai anak yang belum ngerti apa-apa, usia beberapa hari saja dilindungi hartanya. Tidak boleh diutik-utik, bahasa Jawa, hartanya. Tidak bisa diutik-utik hartanya dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Oleh karena itu maka Islam itu adalah dinul adil, agama keadilan. Selalu adil, mesti. Ya, meskipun manusia kadang-kadang melihatnya tidak adil, itu kan sudut pandang manusia. Manusia itu relatif, sudut pandang manusia itu relatif. Tapi Islam, hukum Islam itu senantiasa adil, meskipun kadang-kadang manusia melihatnya kok kayaknya gimana gitu. Nah, itu soal manusia. Kadang-kadang dia melihat satu sisi adil, tapi sisi yang lain kayak nggak adil. Itu manusia. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, alla tuqsitu, tidak berbuat adil fil yatama, pada anak-anak yatim, fankihu, maka nikahilah oleh kalian, ma taba, siapa saja yang baik, lakum bagi kalian, minan nisa'i, dari kaum wanita, masna, 2-2, wa sulasa, 3-3, wa ruba', dan 4-4. Nah ini kadang-kadang orang bingung, ini ayat tiba-tiba kok bahas poligami, apa hubungannya dengan anak yatim tadi? Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, suruh poligami, apa hubungannya? Nah ini tidak mudah menjelaskan ayat ini kalau kita tidak ngerti tentang bagaimana cara Quran berbicara. Nah insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang, karena sudah azan isya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.